Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini saya akan melanjutkan presentasi materi keempat part 2. Masih membahas tentang konsep reputasi dan krisis part 2. Latar belakang. Setiap perusahaan pasti berpotensi mengalami krisis, baik dari faktor internal maupun eksternal. Krisis dapat merusak citra dan penurunan kepercayaan publik jika tidak ditangani dengan baik. Krisis bisa semakin parah, namun dengan manajemen krisis yang tepat, perusahaan dapat mengurangi dampak negatif, bahkan meningkatkan citra. Oleh karena itu, manajemen krisis dalam public relations sangat penting untuk diterapkan. Rumusan masalah. Yang pertama, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan krisis dalam public relation. Yang kedua, bagaimana cara mengelola krisis dengan baik. Yang ketiga, apa peran public relation dalam menangani krisis. Dan yang keempat, bagaimana dampak krisis terhadap citra perusahaan. Krisis adalah masalah yang muncul dari faktor internal maupun eksternal perusahaan yang dapat merusak citra dan menurunkan kepercayaan publik. Krisis biasanya menjadi perhatian media dan masyarakat, sehingga jika tidak ditangani dengan baik dapat berdampak negatif bagi perusahaan. Namun, krisis juga dapat menjadi peluang untuk meningkatkan citra jika dikelola dengan manajemen yang tepat. Manajemen krisis adalah upaya yang dilakukan perusahaan untuk menangani dan mengatasi krisis agar tidak menimbulkan dampak yang lebih besar. Melalui manajemen krisis, perusahaan dapat mengurangi kerugian, menjaga citra, serta memulihkan kepercayaan publik. Penanganan yang cepat, tepat, dan terarah sangat diperlukan agar krisis dapat dikendalikan dengan baik. Melalui manajemen krisis, perusahaan dapat mengurangi kerugian, menjaga citra, serta memulihkan kepercayaan publik. Penanganan yang cepat, tepat, dan terarah sangat diperlukan agar krisis dapat dikendalikan dengan baik. Dalam pelaksanaannya, manajemen krisis juga menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka dan jujur kepada publik. Perusahaan harus mampu memberikan informasi yang jelas. Tahapan manajemen krisis. Dalam mengelola krisis, perusahaan perlu melalui beberapa tahapan, mulai dari perencanaan, respon cepat, hingga pemulihan. Perencanaan dilakukan dengan mengantisipasi kemungkinan krisis dan menyiapkan strategi penanganannya. Saat krisis terjadi, perusahaan harus memberikan respon yang cepat dan tepat agar informasi tidak berkembang menjadi lebih buruk. Selanjutnya, perusahaan perlu melakukan komunikasi yang jelas kepada publik serta melakukan evaluasi dan pemulihan agar kondisi kembali stabil. Dengan melalui tahapan ini, krisis dapat ditangani secara lebih efektif dan tidak merugikan perusahaan secara berkelanjutan. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi 4 part 2 ini yaitu krisis merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam dunia bisnis dan dapat berdampak negatif terhadap citra perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan manajemen krisis yang baik agar dampak dari krisis tersebut dapat diminimalkan. Dengan penanganan yang tepat, komunikasi yang efektif, serta respon yang cepat, krisis tidak hanya dapat diatasi, tetapi juga dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kepercayaan dan citra perusahaan di mata publik. Sekian presentasi dari saya, sampai jumpa di pertemuan materi kelima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.